Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan part yang keempat, masih pada tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil berikutnya adalah umat muslim terpecah belah menjadi 73 golongan. Mari kita perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud an Muawiyah ibni Abi Sufyan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, iftaroku ala sintaini wa sab'ina millatan. Mereka telah terpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi Yahudi Nasrani juga bergolong-golongan mereka. Terpecah belah juga mereka. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa inna hadhil millah. Dan sesungguhnya agama Islam ini, umat Islam ini, sataf tariku ala salasi wa sab'ina, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan terancam masuk ke neraka. Wa wahidatum fil jannati, dan satu golongan yang akan masuk ke dalam surga. Wahiyal jama'atu, dialah al-jamaah atau ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. 72 terancam masuk neraka. Satu yang akan selamat sampai ke surga dialah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tetapi semua mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ini hamba-hamba Allah. Nanti ada kajian khusus tentang kriteria ahlu sunnah wal jamaah itu bagaimana. Tapi yang jelas di sini Nabi mengatakan terpecah belah umat Islam itu. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang berikutnya lagi masih pada tanda-tanda hari kiamat yang kecil, yaitu sungai Al-Furat mengering. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi hari kiamat, hatta yahsirul furat, sampai mengeringnya sungai Al-Furat. Jadi sampai mengering. Nah, an jabalin min zahabin, kemudian sungai Al-Furat itu akan memunculkan gunung emas. Jadi nampak nanti dari dasar sungai itu gunung emas, gunung yang isinya emas. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian yaqtatilun nasu alaihi, lalu manusia berperang untuk memperebutkannya. Berperang. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa sab'una, maka terbunuhlah dari tiap-tiap 100 itu 99 orang. 100 orang memperebutkannya, 99 orang mati. Ya. Satu yang hidup, yang selamat. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, dan berkatalah setiap orang di antara yang 100 itu, la'alli akunu analladzi anju. Ya, mudah-mudahan akulah yang selamat itu, kata mereka. Jadi kaum muslimin dilarang, jangan ikut-ikutan, kata Nabi dalam hadis lain. Nah, jadi sungai Al-Furat ini mengering. Ya, mengering. Apa sungai Al-Furat ini? Sungai Al-Furat ini adalah merupakan sungai terbesar yang ada di Asia Barat Daya. Dengan panjang 1730 mil
atau setara dengan 2.781 km. Itu panjangnya. Cekungannya ada di kawasan Turki sebanyak 30%. Kemudian bahagian hulu sungai Al-Furat ini terdapat ngarai-ngarai yang cukup curam. Kemudian bagian tenggaranya melintas di beberapa negara seperti Irak dan Syria. Ada yang menyebutkan bahwa sungai ini sudah tinggal seperempat. Mungkin diperkirakan tahun 2026, 2027, 2028 dia akan kering total. Disitulah ya emas itu akan muncul. Ini hamba-hamba Allah. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya lagi, ciri-ciri atau tanda-tanda kecil kiamat, yaitu terjadinya 5 fase kepemimpinan sejak zaman Nabi sampai menjelang kiamat. Ada 5 fase model kepemimpinan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bersumber dari Nu'man bin Bashir. Faqala Huzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah, Rasulullah pernah bersabda, takunun nubuwatu, ya, akan berlangsung di tengah-tengah kalian kepemimpinan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah antakun, sekehendak Allah kepemimpinan itu berlangsung, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah berkehendak untuk mengakhirinya. Inilah masa kepemimpinan Nabi, ini fase pertama. Ya. Selama 13 tahun Nabi memimpin di kota Makkah dan 10 tahun memimpin di kota Madinah. Totalnya kurang lebih 23 tahun, fase pertama. Lanjutan hadisnya, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan berlangsung di tengah-tengah kalian kekhalifahan di atas manhaj sistem kenabian. Ikuti Nabi. Fatakunu masya Allah antakun, maka khilafah itu berlangsung sekehendak Allah, ia berlangsung. Summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah berkehendak untuk mengakhirinya. Nah, jadi khilafah itu ada 5. Yang pertama, Abu Bakar memimpin 2 tahun, Umar memimpin 10 tahun, Utsman memimpin 12 tahun, Ali bin Abi Thalib memimpin 5 tahun, dan Hasan bin Ali memimpin 6 bulan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Totalnya 29 tahun lebih 6 bulan. Atau berakhir tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Inilah fase kedua, fase khilafah di atas manhaj kenabian. Ini kata Nabi nih. Kemudian fase yang ketiga, summa takunu mulkan ad-don. Kemudian akan berlangsung di tengah-tengah kalian kerajaan yang menggigit. Nah, ulama mengatakan maksudnya adalah kerajaan yang menggigit ada 2 makna. Pertama, menggigit Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Yang kedua, menggigit kursi kekuasaan. Jadi secara turun-menurun dia. Dinasti dia. Nah ini yang fase ketiga. Fayakunu masya'allahu ayyakun. Maka model itu berlangsung sekehendak Allah dia berlangsung. Thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah berkehendak untuk mengakhirinya. Ini fase ketiga. Yaitu mulai dari Bani Umayyah. Ini selama kurang lebih 90 tahun. Kemudian beralih kepada Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah silih berganti dengan Syiah selama kurang lebih 900 tahun. Dan terakhir adalah Turki Utsmani tahun 1924 Masehi.
Inilah mulkan adon, fase yang ketiga. Ini hamba-hamba Allah. Ini Nabi menyebutkan sampai menjelang hari kiamat. Model kepemimpinan yang ketiga adalah mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Sudah berlalu. Nah, sekarang kita lihat fase yang keempat yang sedang kita alami sekarang. Summa takunu mulkan jabariyatan. Kemudian akan berlangsung di tengah-tengah kalian kepemimpinan yang menindas, yaitu diktator. Jadi pemimpin yang diktator, yang tidak lagi memakai hukum Allah, tidak. Diktator mereka. Di seluruh dunia sekarang ini, di mana saja. Akhir zaman ini. Fatakunu masya'allahu antakun, maka model kepemimpinan itu berlangsung sekehendak Allah dia berlangsung. Thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Allah hendak mengakhirinya. Nah, ini semua bentuk pemerintahan di dunia saat ini termasuk di dalam. Wallahu a'lam. Tapi nanti kalau Allah berkehendak mengangkatnya selesai. Inilah sekarang fase yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang kita nantikan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Kemudian akan berlangsung di tengah-tengah kalian kekhalifahan menurut sistem kenabian. Kemudian beliau berhenti bersabda. Nah, berhenti Nabi. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah Khalifah Al-Mahdi. Nah, ini yang kelima nanti, yang akan kita tunggu. Jadi, model Khalifah Al-Mahdi ini adalah yang ditunggu saja. Bukan diusahakan, apalagi direkayasa. Kita tunggu saja dia. Nah, tidak usah repot-repot. Kita tunggu. Tapi kalau kita belajar tentang khilafah itu bagaimana, silakan. Tapi khilafah Al-Mahdi itu ditunggu. Nanti kata Nabi akan datang dia. Sekehendak Allah. Ini hamba-hamba Allah. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan, sekali lagi, yang sudah subscribe, like, and share, serta mendukung kami ucapkan semoga Allah membalas dengan berlipat ganda. Lalu, yang belum silakan subscribe. Kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau ke WA juga boleh. Untuk menyaksikan video-video sebelumnya, silakan hubungin ke channel kami di YouTube. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang kelima, part yang terakhir.